Liga Inggris pekan ke-31 kembali menyajikan laga seru dan hasil mengejutkan. Beberapa tim meraih kemenangan penting, sementara lainnya harus puas dengan hasil kurang maksimal. Berikut hasil lengkapnya. Pertandingan pertama mempertemukan Bournemouth melawan Manchester United yang berakhir imbang 2-2 di pekan ke-31 Liga Inggris. Sejak awal babak pertama, laga berjalan dengan tempo tinggi. Kedua tim tampil agresif dan saling menekan. Manchester United sempat mengancam lewat Amad Diallo dan Matheus Cunha, namun belum mampu memecah kebuntuan. Bournemouth juga beberapa kali membalas serangan, membuat pertandingan semakin terbuka. Hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Manchester United akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-61 lewat penalti Bruno Fernandes setelah pelanggaran di kotak terlarang. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Karena Bournemouth menyamakan skor lewat Ryan Christie pada menit ke-67. United kembali unggul di menit ke-71 setelah situasi sepak pojok berujung gol bunuh diri James Hill, mengubah skor menjadi 1-2. Tapi drama terjadi ketika Harry Maguire mendapat kartu merah pada menit ke-78, yang berujung penalti untuk Bournemouth. Eli Junior Kropi sukses mengeksekusi dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Di sisa waktu, kedua tim terus berusaha mencari gol kemenangan, namun skor imbang tetap bertahan hingga peluit akhir. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Brighton melawan Liverpool, di mana tuan rumah berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 pada pekan ke-31. Brighton langsung membuka keunggulan di babak pertama lewat Danny Welbeck pada menit ke-14 setelah memanfaatkan skema serangan yang rapi. Liverpool sempat merespons melalui beberapa peluang, namun baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-30 usai kesalahan lini belakang Brighton yang dimanfaatkan dengan baik. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Brighton tampil lebih agresif. Hasilnya, Welbeck kembali mencetak gol pada menit ke-56 setelah menerima umpan matang, sekaligus membawa timnya unggul 2-1. Gol tersebut sempat ditinjau VAR sebelum akhirnya disahkan. Setelah itu, pertandingan berjalan sengit dengan peluang dari kedua tim. Liverpool terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, namun penampilan solid kiper Brighton membuat semua usaha mereka gagal. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan dan Brighton sukses mengamankan 3 poin di kandang. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Everton melawan Chelsea, di mana tuan rumah tampil dominan dan menang meyakinkan dengan skor 3-0 di pekan ke-31. Sejak babak pertama, Everton langsung menekan dengan intensitas tinggi. Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk dari James Garner, sebelum akhirnya kebuntuan pecah pada menit ke-30. Umpan terobosan Garner berhasil dimanfaatkan Beto yang dengan tenang mencetak gol pembuka. Chelsea sempat punya peluang emas jelang turun minum, namun berhasil digagalkan oleh kiper Jordan Pickford. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Chelsea mencoba bangkit dengan permainan lebih menyerang. Namun justru Everton yang kembali mencetak gol lewat serangan balik cepat. Beto mencatatkan gol keduanya setelah memanfaatkan umpan matang dan kesalahan kiper lawan, membuat skor menjadi 2-0. Tak berhenti di situ, Everton memastikan kemenangan lewat gol ketiga yang diawali dari sundulan Beto dan diselesaikan dengan baik oleh Iliman Ndiaye. Hingga akhir laga, Chelsea tak mampu membalas, dan Everton pun menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Tottenham Hotspur dengan Nottingham Forest berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi tim tamu 0-3 pada pekan Liga Inggris. Nottingham Forest langsung tampil efektif sejak awal pertandingan. Gol pembuka dicetak oleh Igor Jesus pada menit ke-45, memanfaatkan peluang matang menjelang turun minum. Skor 0-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Nottingham Forest semakin percaya diri. Mereka berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Morgan Gibbs-White setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Tottenham. Tottenham mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan, namun kesulitan menembus pertahanan solid tim tamu. Justru Nottingham Forest kembali menambah gol pada menit ke-87 melalui Taiwo Awoniyi yang memastikan kemenangan menjadi 0-3. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tetap bertahan dan Nottingham Forest sukses membawa pulang 3 poin penting dari markas Tottenham. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Fulham melawan Burnley, di mana Fulham berhasil meraih kemenangan 3-1. Pada babak pertama, kedua tim bermain cukup seimbang dengan beberapa peluang yang tercipta, namun belum ada yang mampu memecah kebuntuan. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Fulham mulai tampil lebih agresif. Hasilnya, mereka berhasil membuka keunggulan lewat Josh King pada menit ke-67. Keunggulan tersebut kemudian diperlebar oleh Harry Wilson di menit ke-73, membuat tuan rumah semakin di atas angin. Burnley sempat memperkecil ketertinggalan lewat Zian Fleming pada menit ke-60, namun Fulham tetap mampu mengontrol jalannya pertandingan. Di masa injury time,
Raul Jimenez memastikan kemenangan lewat gol penalti. Meski Burnley terus mencoba memberikan perlawanan, Fulham tetap tampil solid hingga akhir laga dan mengunci kemenangan 3-1. Pertandingan berikutnya mempertemukan Newcastle melawan Sunderland, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk tim tamu. Newcastle sempat membuka keunggulan cepat pada menit ke-10 lewat gol Anthony Gordon. Setelah gol tersebut, tuan rumah mencoba mengontrol permainan, namun Sunderland perlahan mampu keluar dari tekanan dan mulai menciptakan peluang. Memasuki babak kedua, Sunderland tampil lebih berani dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui Chemis Dine Talbi. Pertandingan pun semakin sengit dengan jual beli serangan dari kedua tim. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Sunderland justru mencuri kemenangan di menit akhir. Brian Brobbey mencetak gol pada menit ke-90 yang memastikan kemenangan 2-1 untuk tim tamu. Hingga peluit panjang dibunyikan, Newcastle gagal membalas dan Sunderland sukses membawa pulang 3 poin. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Aston Villa melawan West Ham, di mana tuan rumah berhasil meraih kemenangan 2-0. Aston Villa langsung tampil menekan sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan cepat pada menit ke-15 lewat gol John S1 MCHE Pronunciation Gin. Setelah unggul, Villa tetap mengontrol jalannya laga dan membuat West Ham kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki babak kedua, Villa tidak mengendurkan serangan. Hasilnya, Ollie Watkins berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-68 setelah memanfaatkan peluang dengan baik. Di sisa waktu, West Ham mencoba bangkit, namun solidnya pertahanan Aston Villa membuat mereka gagal mencetak gol. Skor 2-0 pun bertahan hingga akhir pertandingan. Pertandingan terakhir mempertemukan Leeds United melawan Brentford yang berakhir tanpa pemenang dengan skor 0-0. Sejak awal laga, kedua tim tampil cukup hati-hati namun tetap mencoba membangun serangan. Leeds sempat lebih dominan dalam penguasaan bola, sementara Brentford mengandalkan serangan balik cepat untuk menciptakan peluang. Beberapa kesempatan sempat tercipta dari kedua kubu, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal serta solidnya lini pertahanan membuat tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat dengan jual beli serangan. Meski begitu, kedua tim tetap kesulitan menembus pertahanan lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-0 tetap bertahan dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.